Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita dapat bergabung lagi menggunakan virtual Gimit ya. Mudah-mudahan Ananda Ibu semua berada di dalam keadaan sehat walafiat, tetap dengan protokol kesehatan kita. Nah, untuk materi kita di pagi hari ini, Ibu akan masuk tentang garis dan sudut, ya, sebagaimana yang telah kita informasikan di awal materi pagi kita adalah itu tentang materi dan garis dan sudut. Nah, mudah-mudahan Ananda Ibu semua bisa mengetahui apa sih kira-kira garis itu, sudut itu seperti apa yang dikatakan garis dan sudut. Nah, sebelum materi ini kita lanjutkan, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa ini? Iksan, dipimpin dulu Iksan, siapkan dulu. Assalamualaikum, Bu. Ya. Maaf, Bu, suara Ibu tidak kedengaran, Bu. Tidak kedengaran? Saya di sini sudah besar suara Ibu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita anak Ibu sambil menunggu temannya bergabung, kita lanjut saja ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau kita mengadakan seperti biasa refleksi dulu. Kita bayangkan dulu apa sih yang indah-indah yang kamu alami kemarin sampai tadi malam. Kita pejamkan mata. Mungkin kamu mendapatkan suatu kejutan dari orang tua atau dari kakak, atau mungkin kamu diajak ke mall atau jalan-jalan, mungkin dapat suatu hadiah, mungkin yang ulang tahun juga ya. Jadi kita mulai dengan memejamkan mata masing-masing ya. Dengarkan instruksi dari Ibu. 1, 2, 3. Kita pejamkan mata. Bayangkan yang indah, kita berada di suatu pantai, atau mungkin berada di mall, atau mungkin berada dengan keluarga lagi makan bareng ya. Dah 1, 2, 3. Silakan dipejamkan matanya, Nak. Bayangkan yang indah-indah. Oke, baik, silakan dibuka kembali matanya. Nah, apa yang Ananda Ibu bisa rasakan sekarang, Chandra? Sama seperti yang semalam. Oke, yang lain? Farah?
Apa yang dirasakan? Rifka? Oke, tentu mungkin merasa agak sedikit lebih nyaman ya. Oke, yang lanjut yang berikutnya, Ibu mau kita tarik napas dulu dalam-dalam, kemudian dilepaskan ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Silakan tarik napas. Lepas pelan-pelan. Lagi, silakan tarik napas. Lepaskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik napasnya, kemudian tahan, habis itu lepaskan pelan-pelan. Silahkan. Lepaskan pelan-pelan. Oke, baik. Mungkin kita merasa sedikit lega, lebih lapang, lebih nyaman, ya. Coba Hana, apa yang dirasakan? Hana Munirah, apa yang dirasakan dengan kita mengadakan tarik napas? Kita melepaskan dulu, stop dulu tadi semua dari kegiatannya. Saat tarik napas, setelah itu apa yang dirasakan? Iksan? Lega, Bu. Lega. Oke, apa lagi? Dadanya lapang. Dadanya lapang ya. Jadi artinya beban yang kita rasakan itu hilang saat itu, ya kan? Lebih lapang kita. Nah, artinya Ananda Ibu pagi ini tentu siap untuk pembelajaran yang akan kita mulai. Nah, materi kita pagi ini sudah siap dengan bukunya? Dengan peralatannya sudah siap semua? Sudah, Bu. Oke, buku paketnya mana? Coba Ibu lihat. Angkat buku paketnya masing-masing. Ya, good. LKS. Mantap. Buku catatan. Oke. Di buku catatan itu tentu sudah ada buku PR dan latihan. Coba pegang buku PR dan latihannya. Ya, good. Terima kasih Ananda Ibu ucapkan ya atas semangat pagi kita di pagi hari ini. Baik, materi kita pagi ini itu adalah tentang garis dan sudut. Nah, di sini tujuan kita mempelajari garis dan sudut yaitu supaya nanti kita tahu apa sih yang dikatakan dengan garis. Jadi saat ditanya oleh Bapak Ibu guru atau teman atau keluarga, "Nak, garis itu apa? Sudut itu apa?" Kita bisa menjelaskan dan bisa memberikan contoh. Dan Ibu juga tidak tahu bahwasanya nanti mungkin di antara anak Ibu ini ya, di antara kelas 73, 74 dan sebagainya itu mungkin dia ada menjadi seorang arsitektur. Nah, tentu dia akan paham letak-letaknya. Dia akan membuat sebuah gedung mungkin ya, membuat sebuah gedung dia akan tahu, dah ini garisnya seperti ini, kita akan tarik suatu garis ya, sudutnya dari sini kita tarik talinya, buat jalurnya, patoknya. Nah, itulah salah satu kegunaan.
Alhamdulillah pagi ini kita sudah hadir semua, tinggal beberapa orang lagi ya yang belum. Kemudian di sini Ibu akan bagikan nanti kelompok. Satu kelompok itu ada 4 orang. Ya, jadi kelompoknya mulai dari abjad nama dari A yang seperti biasa, ya berarti itu ada 4. Nah, berdasarkan daftar absensi. Nah, itu nanti dalam kelompok. Baik, kita lihat di sini. Persentase Bu udah nampak belum? Belum, Bu. Ibu bagikan belum ya? Belum. Suara gitu. Nah, ini adalah materi garis, titik, garis, dan bidang. Sebelumnya Ibu akan bertanya dulu, siapa yang tahu tentang garis? Saya, Bu, narapidana. Saya, Bu. Bu, Saya, Bu. Nur Hafiza, silakan Nur Hafiza. garis adalah kumpulan titik yang berjejer dan terhubung secara kontinu. Oke, mantap. Ada lagi Saya, yang Bu. lain? Ihsan, Ya, Bu. Ihsan, silakan sebutkan nama dan kelas ya, Nak. Ihsan Daudi Haila dari kelas 73, Bu. Garis merupakan bangun paling sederhana dalam geometri karena hanya berdimensi 1, Bu. Oke, bagus. Yang lain? Saya, Bu. Nama? Saya, Bu. Nabila, Bu. Raisa Tabina Putri. Nabila 73 ya. Iya. Oke, silakan. Garis merupakan bangun yang paling sederhana dalam geometri karena hanya berdimensi 1. Garis Oke, yang adalah lain. susunan titik-titik dapat tak terhingga yang saling bersebelahan dan juga memanjang ke bersebelah kanan kiri atas juga bawah. Oke, mantap. Yang lain siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Nama, kelas? Raisa Tabina Putri kelas 73. Silakan. Garis adalah bentuk geometri yang dituliskan oleh sebuah titik yang bergerak. Garis hanya mempunyai satu dimensi yaitu panjang. Ada 3 jenis yaitu garis lurus, garis penghubung terpendek antara 2 titik yang tidak bertepatan. Oke, baik. Nah, dari 4 orang tadi, Nur Hafiza, Ihsan, Nabila, Raisa, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan garis itu apa menurut pendapat Ananda Ibu? Yang kesimpulannya? Saya, Bu, Narafiza dari kelas 74. Oke, silakan, Fiza. Kesimpulannya garis adalah 2 titik yang terhubung, Bu. Iya, bagus. Yang lain? Ya, jadi garis itu adalah kumpulan dari beberapa titik atau dari 2 titik. Nah, jadi dari beberapa titik maka muncullah suatu garis, ya. Nah, jadi coba Ananda Ibu bayangkan, buat dulu di kertasnya, silakan coba dipraktekkan. Buat titik-titik sebanyak 5, kemudian titik-titik itu sangat rapat, ya, sangat rapat. Dia membentuk apa? Apa yang terjadi di sana? Sudah kita praktekkan?
Sudah, Bu. Ya, tentu di sana dia akan membentuk sebuah Garis. garis. Oke, good, mantap. Jadi sudah dibuktikan langsung. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini Ibu mempunyai materi kita tadi. Dari pengertian garis, kita akan melihat hubungan yang terjadi dari garis tersebut. Nah, di sini hubungan antara titik, garis, dan bidang. Yang pertama, hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi di dalam dua kondisi. Pertama, titik terletak pada garis, dan kedua, titik terletak di luar garis. Nah, di sini lihat, ini kelihatan? Punya Ibu, Nak? Nggak nampak, Bu. Tidak nampak persentase Ibu? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nggak nampak? Oke, kita cek kembali. Bentar ya. Nah, di buku paket Ananda Ibu itu ada, coba dilihat hubungannya. Ya, silahkan coba dibuka saja dulu, Nak. Di buku paket itu tentang garis dan sudut. Ini sudah kelihatan? Udah, Bu. Sudah? Udah, Bu. Oke. Nah, kita lihat ya. Ini tadi hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan Belum, Bu. garis. Belum? Yang lain sudah nampak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah. Nah, oke. Berarti itu mungkin jaringan si Hafiza sedikit terkendala, Nak. Ya. Nah, kita lihat di sini hubungan antara titik dan garis. Di sini ada garis L. Ya, terletak pada titik A terletak pada garis L. Ada di sini yang titik merah, ya. Ini adalah titik A terletak pada garis L. Nah, kemudian yang berikut titik B terletak di luar garis M. Nah, ini dia yang dimaksud. Paham, Nak? Bisa mengikutinya? Bisa. Ini hubungan titik dan garis. Oke, baik, yang kedua, hubungan antara titik dan bidang. Ya. Ini hubungan antara titik dan bidang. Di sini hubungan titik terletak pada bidang atau titik tersebut menjadi bagian bidang dan titik terletak di luar bidang. Ini ada T terletak pada bidang alfa. Ya, berarti dia berada di dalam bidang, pada bidang ini. Ya, titiknya. Kemudian yang kedua ada lagi titik D terletak di luar bidang. Nah, ini dia titik D. Ini terletak di luar bidang. Ya. Kemudian yang berikut hubungan antara garis dan bidang. Nah, garis terletak pada bidang. Ini yang pertama. Ini di dalam suatu bidang. Ini ada garis. Ya, kemudian yang kedua, garis tidak pada bidang, artinya garis berada di luar bidang, yaitu garis L. Kemudian yang berikut, garis menembus atau memotong bidang. Nah, ini dia. Ada pertanyaan?
Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak kita lanjut. Titik-titik segaris. 2 titik atau lebih dikatakan segaris jika titik tersebut terletak pada garis yang sama. Nah, seperti pada gambar kita ini. Ya, ini ada titik A dan B. Ini yang merah, titik A dan B pada garis L. Tidak nampak? Enggak, Bu. Yang lain bagaimana? Ada, Bu, ada. Nah, ini yang nggak kelihatan itu pas jaringannya itu, nak. Nah, kemudian yang berikut di buku paketnya itu juga ada, rasa coba dicek lebih kurang sama ya. Titik sebidang. 2 titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Nah, ini dia. Ini di sini ada titik C dan D terletak pada bidang alfa, pada bidang beta. Ya, di sini. Nah, itu tadi hubungan antara titik, garis, dan bidang. Ya, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, kita lanjutkan. Kedudukan 2 garis. Kedudukan 2 garis, baik 2 garis sejajar, 2 garis saling berpotongan, 2 garis saling berimpit pada bidang. Yaitu yang pertama 2 garis sejajar, kemudian 2 garis berpotongan, dan 2 garis saling berpotongan. Pertanyaan Ibu, kapan dikatakan 2 garis itu saling sejajar? Dipanjangkan, dia tidak akan berpotongan. Iya, apabila garisnya diperpanjang ke segala arah atau ke 2 sisi, tapi dia tidak berpotongan, tidak bertemu dia. Ya, jadi itu dikatakan garis sejajar. Kemudian apabila 2 garis berpotongan, nah mungkin Iksan dia pegang tali, yang satu di depan pintu gerbang sebelah. Ibu suruh tarik terus, nak, ke depan kelasnya. Ya, di ruangan kita belajar. Tarik terus, rentang terus. Nah, kemudian si Rizky, Ibu suruh lagi, Rizky, kamu rentangkan talimu dari depan ruangan 10. Ya, tarik terus ke depan. Dan apakah dia akan ketemu nanti? Ya, tentu akan ketemu. Karena dia ketemu maka membentuk garis berpotongan. Ya, itulah yang dikatakan dengan 2 garis berpotongan. Nah, ini dapat kita lihat untuk kedudukan 2 garis. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan yang lain? Dan, Bu. Oke. Nah, di sini tabel kedudukan 2 garis. Gambar 2 garis terletak pada bidang alfa. Di sini ada bidang alfa. Sebetulnya bidang ini bidang apa ini, nak, gambarnya? Persegi panjang, jajar genjang, atau apa?
Jajar genjang. Iya, bagus. Good. Ya. Jadi dalam jajar genjang ini atau mungkin Ibu ini di sini Bu kasih nama bidang alfa. Ya, di sini terdapat 2 garis terletak pada bidang, yaitu garis apa? Garis A dan Garis B. ya, oke, good. Kemudian di sini gambar 2 garis terletak pada bidang alfa dengan satuan. Nah, di sini ada garis B dan garis A. Ya. Antara A dan B ini tingginya 5 cm, di sini juga 3 cm. Keterangan garis A dan B merupakan 2 garis yang tidak sejajar dan apabila ditarik terus kita perpanjang garis B ini diperpanjang ke sini ke kanan, terus garis A diperpanjang terus ke kanan, tentu dia akan berpotongan. Nah, kemudian yang berikut, yang kedua, kita lihat di sini garis D dan C. Nah, ini halnya sama, ya. Apabila 2 garis yang tidak sejajar kita perpanjang, mungkin di sini kita perpanjang ke sebelah kiri, garis C dan D, perpanjang terus garisnya, ya, maka dia akan berpotongan. Oke, kalau yang ketiga, nah yang ketiga ini bagaimana? Garis E dan F, apa yang akan terjadi? Diperpanjang ke segala arah. 2 garis sejajar, Bu. Yang dia tidak akan berpotongan. Tidak akan berpotongan. Oke, bagus, mantap. Yang lain? 2 garis sejajar, Bu. Garis sejajar, good. Nah, berarti anak-anak Ibu sudah paham kapan dia berpotongan, kapan dia saling sejajar. Nah, di sini yang berikut kita lihat yang keempat. Di sini garis G dan H ini juga tetap sejajar. Kita perpanjang ke segala arah, dia tidak berpotong. Nah, yang berikut yang nomor 5, garis I dan J. Lihat ini gambarnya, I dan J berada pada satu garis yang sama. Ini namanya garis berhimpit. Nah, pertanyaan Ibu, di mana kita jumpai garis berhimpit ini? Di depanmu ada buku paket, ada buku tulis, ada LKS. Sekarang coba dipegang buku ini, lipatnya, ya, buku paketmu. Ini adalah suatu garis berhimpit, ya, atau buku LKS atau buku catatannya. Lipatan-lipatan itu gabungan dari semuanya ini yang dikatakan garis berhimpit. Dipegang buku paketnya masing-masing. Sudah, Bu. Coba Ibu lihat mana. Iya, oke. Ya, mantap ya. Jadi itulah yang dikatakan dengan garis berhimpit. Nah, kemudian yang berikut untuk garis berhimpit ada pertanyaan. Garis yang berpotongan. Ananda Ibu pernah melihat gunting? Pernah, Bu? Pernah. Saat gunting itu kita gunakan, kita pegang. Nah, di sana di titik tengahnya, di gunting di tengah-tengah itu ada potongannya. Ya, lihat gambar di sini. Ini garis M dan N merupakan 2 garis yang berpotongan. Apa yang berikutnya? Gunting, Bu. Ya, gunting. Selain gunting, bagus. Pernah lihat tang? Pernah, Bu. Nah, Bu. Nah, Bu. tang itu bagaimana? Berpotongan. Ya, berpotongan. Kemudian apa lagi? Motong bunga. Nih, kalau yang anak perempuan tahu ini. Potong rumput, Bu. Pemotong rumput. Good. Apa lagi? Kunci roda, Bu. Kursi roda. Ya, apalagi yang berikut? Lintasan rel. Iya, Yang bagus. sebelumnya itu.
Ya, apalagi? Nah, sekarang kalau flyover itu bagaimana garisnya? Flyover berpotongankah, sejajarkah? Sejajar, Bu. Bagus, sejajar, mantap. Ya, Oke, Bu. kita lanjut. Kita lihat kembali PPT-nya. Nah, tadi di sini sekarang tegak lurus. Nomor 9, coba dilihat ini. Tegak lurus, garis I dan R merupakan dua garis berpotongan tegak lurus. Apa contoh yang tegak lurus? Tegak lurus itu dia membentuk sudut 90 derajat. Jendela, Bu. Jendela, apabila dia tegak lurus, dia membentuk sudut 90 derajat. Garis tegak lurus itu adalah terbalik. Ya. Nah, oke, Ibu yang berbahagia, dari tadi kita telah mempelajari tentang hubungan garis dan sudut. Nah, maka dari itu Ibu akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari tentang hubungan garis dan sudut. Nah, dari Ananda itu siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan apa itu garis? Dari tadi pertama mulai kita belajar apa yang disebut dengan garis, sudut. Ada yang bisa, Hasanah? Ya, Bu. Silakan, apa yang bisa disimpulkan dari materi kita tadi tentang garis dan sudut? Atau mungkin dari contoh garis, pengertian garis dan sudut. Garis itu merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan, yang bersambungan, memanjang kedua arah. Kalau sudut itu biasanya itu terletak pada ada sudut-sudut misalnya di bangun datar. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Nah, mantap ya. Kasih aplaus untuk Hasanah. Kita tepuk tangan dulu ya. Oke. Baik, dari tadi yang telah kita pelajari, Ibu akan menyimpulkan atau merefleksikan garis dibentuk adalah dari kumpulan beberapa titik. Nah, dari kumpulan beberapa titik akan membentuk sebuah garis. Nah, di dalam garis itu akan ada hubungannya. Garis bisa terletak pada bidang datar, yaitu bisa terletak di luar bidang, atau garis berada, titik berada pada luar garis, titik berada di dalam bidang. Kemudian yang berikut, dapat kita simpulkan, titik adalah sesuatu yang tidak memiliki bagian sama sekali, tidak berbentuk dan tidak memiliki ukuran. Nah, ini tadi ya dari materi yang udah kita bahas dari awal. Nah, dapat kita simpulkan yang pertama itu adalah pengertian titik. Kemudian yang berikut garis. Tadi juga udah disimpulkan oleh Hasanah tadi. Garis adalah kumpulan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga tetapi tidak memiliki lebar. Nah, kemudian bidang. Bidang adalah permukaan rata yang meluas ke segala arah, tak terbatas, terus-menerus dalam semua arah dan tidak memiliki ketebalan. Sedangkan kedudukan garis itu ada. Yang pertama itu adalah garis apa tadi, Farel? Garis apa? Ayo. Yang pertama garis sejajar.
garis sejajar adalah dua garis dengan kemiringannya yang sama dan tidak memiliki perpotongan. Jika garis tersebut kita perpanjang sampai tak terhingga, misalnya dari rumah Ani ke rumah Hafiza. Nah, tetap kita panjang terus, tapi mereka tidak memiliki satu titik potong. Nah, itulah dikatakan dengan garis sejajar. Kemudian garis berimpit. Garis berimpit adalah apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Nah, contoh garis berimpit itu apa saja tadi? Mungkin ada pada buku, ya. Kemudian kamus atau Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian garis berpotongan adalah garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Nah, contohnya garis berpotongan itu apa? Itu mungkin dapat kita lihat pada gunting. Kemudian ada lagi pemotong bunga atau pemotong rumput. Di tengah-tengahnya itu mempunyai suatu titik potong. Nah, kemudian ada lagi garis berpotongan tegak lurus. Di sini dikatakan berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut saling berpotongan dan saling tegak lurus antara keduanya. Artinya di sini dia membentuk seperti huruf T besar tapi terbalik. Nah, inilah yang dikatakan dengan garis tegak lurus. Nah, baik, dari beberapa kesimpulan tadi, kira-kira Ananda Ibu ada yang akan kita tanyakan? Tidak ada pertanyaan, berarti kembali Ibu ingatkan, tadi kita udah membahas masalah materi, garis dan sudut, pengertian titik, garis, kemudian bidang, kemudian ada garis sejajar, garis berimpit, kemudian garis berpotongan tegak lurus. Dan yang berikutnya itu ada juga LKPM, lembar kerja peserta didiknya, murid, yang seperti biasa yang telah Ibu bagikan tadi. Jadi LKPM ini nanti kamu silahkan kumpulkan tugasnya pada classroom kita, ya. Kemudian yang berikut kuis. Nah, kuis ini tadi setelah Ibu bagikan kuis itu nanti Ibu akan kasih waktunya 10 menit, yaitu 10 orang pertama. Nah, apabila sudah tidak ada lagi, kembali sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita sama-sama menghentikan semua kegiatan, melepaskan dengan kita rileks dulu. Itu sama-sama kita tarik nafas. Bayangkan kalau kamu hari ini telah memberikan suatu hadiah untuk orang tuamu, yaitu mendapatkan nilai 100 dengan mengerjakan kuis yang telah Ibu berikan, ya. Bayangkan kita tarik nafas sama-sama. Oke, ikuti instruksi dari Ibu. 1, 2, 3. Silakan kita tarik nafas. Tahan. Kemudian lepaskan perlahan. Oke, kembali. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan perlahan. Oke, sekali lagi tarik nafas. Oke, lepaskan perlahan. Nah, apa yang udah Ananda Ibu rasakan? Fani, apa yang telah dirasakan? Iya, kita lebih rileks, lebih santai. Jadi dari setiap kegiatan yang akan kita lakukan
kita selalu membiasakan itu mulai dari kesepakatan kelas, kemudian kita mengadakan teknik stop, yaitu stop melakukan semua kegiatan apapun saat akan dimulai pembelajaran dan juga setelah selesai pembelajaran. Nah, kemudian kita tidak lupa pula berdoa. Siapa tadi? Abdillah, coba dipimpin doanya Abdillah. Pimpin doa, tanda kita udah selesai. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan apa yang kita telah kita pelajari hari ini diijabah Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap dengan protokol kesehatan. Jangan lupa kumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Oke, disiapkan Abdillah. Siap, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat, salam dengan orang tuamu. Bye. Terima kasih, Nak. Ya, Bu.